Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari kitab Roma yang terakhir itu pasal 16. Salam. Aku meminta perhatianmu terhadap PB, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Junias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermes, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Philologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamanlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kaummu dari semua jemaat Kristus. Peringatan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis. Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa.
Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Eratus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Roma pasal 16 ayat 1 sampai 27. Hidup yang menghadirkan Kristus. Roma 16 sering terlihat seperti daftar nama biasa, seperti salam-salam penutup dalam sebuah surat. Tetapi jika kita membacanya dengan mata iman, kita menemukan harta rohani yang kuat, telanan pelayanan, kesetiaan peringatan, dan berkat yang luar biasa. Paulus tidak sekedar menyebut nama, ia sedang menunjukkan sebuah gambaran gereja yang hidup. Gereja yang bekerja sama, saling menopang, saling menguatkan, dan hidup untuk Kristus. Mari kita melihat 4 pesan firman dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Allah mengingatkan setiap pelayan yang setia. Aku meminta perhatianmu terhadap PB, ia telah memberikan bantuan kepada banyak orang. Ayat 1-2, Paulus menyebut PB seorang wanita yang melayani sebagai diaken di Krengkea. Ia menolong banyak orang, bahkan Paulus sendiri. Paulus juga menyebut Priscilla, Aquila berkorban, bahkan mempertaruhkan nyawa. Maria bekerja keras. Trifena, Triposa membanting tulang dalam pelayanan. Persis bekerja keras dalam Tuhan. Rufus dan ibunya menjadi penghibur bagi Paulus. Apa pesannya? Tidak ada pelayanan yang terlalu kecil bagi Tuhan. Allah mencatat setiap keringat pelayanan kita. Nama kita mungkin tidak terkenal, tetapi nama kita ada di hadapan Tuhan. Hari ini jangan kecil hati dalam pelayanan. Mungkin kita tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Tetapi Tuhan mengenalmu seperti Paulus mengenal Febe, Maria, atau Priscilla. Yang kedua, gereja bertumbuh melalui kerjasama. Roma 16 penuh dengan kalimat teman sekerja yang bersama-sama dengan mereka, jemaat di rumah mereka. Gereja mula-mula bukan tempat ibadah mewah, mereka bertemu di rumah-rumah, mereka melayani bersama, saling menolong seperti keluarga. Pesannya jelas, gereja adalah tubuh bukan gedung. Tidak ada superman rohani, yang ada adalah tim yang saling menopang. Untuk itu saudaraku, berhenti melayani sendiri, undang orang lain, latih, selamatkan generasi penerus. Mulailah membangun hubungan, bukan hanya kegiatan. Jadilah bagian dari tubuh, bukan penonton ibadah. Ingatlah, kekuatan gereja bukan pada jumlah, tetapi pada kesatuan. Yang ketiga, waspada terhadap pengajar yang menyimpang. Waspadalah terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran, menimbulkan perpecahan. Hindarilah mereka. 17-18. Paulus mengingatkan bahwa bahaya terbesar gereja bukan hanya penganiayaan, tetapi pengaruh yang menipu dari dalam. Ciri-ciri pengajar yang merusak bertentangan dengan ajaran sehat, suka memecah belah, membuat godaan, suka bicara manis untuk menipu yang tulus. Mengapa ini penting? Orang yang tidak teguh dalam firman akan mudah terseret ajaran yang enak didengar, tetapi tidak sesuai kebenaran. Gereja harus bijaksana terhadap yang baik, bersih terhadap yang jahat. Untuk itu ukurlah semua pengajaran dengan firman, bukan perasaan. Jangan mudah terpikat kata-kata manis.
Jaga hati supaya tidak menjadi alat perpecahan. Dekat firman sebagai pedoman hidup. 4. Allah sumber kemenangan dan damai sejahtera. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Ayat 20. Paulus memberi janji luar biasa. Allah sumber damai, dialah yang memelihara, bukan kekuatan kita. Dia menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Kita tidak berperang sendirian. Kasih karunia menyertai kita, bukan karena jasa, tapi karena anugerah. Inilah penutupnya Paulus memuji Allah. Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya Allah memampukan kita. Allah menguatkan kita. Allah memimpin kita. Allah menyertai kita. Segala kemuliaan hanya bagi dia. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini dari Roma 16 mengajarkan kita bahwa Allah mengingat setiap pelayanan kita sekecil apapun. Gereja bertumbuh melalui kerjasama, bukan kerja sendiri. Kita harus waspada agar tetap berada dalam kebenaran firman. Kemenangan dan damai datang dari Tuhan, bukan dari usaha manusia. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.